Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardika Trina Adis, saya moderator dari kelompok 4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Untuk materi pertama, disilahkan. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Nabila Zulfasmadi sebagai pemateri pertama. Ya, izin memperkenalkan diri, nama Kristiani sebagai pemateri pertama. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Amanda sebagai pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Clara Sakila Sumardi dari pemateri 3. Perkenalkan nama saya Kasina dari pemateri keempat. Perkenalkan nama saya Muhammad Jawan Pujair sebagai pemateri keempat. Baik, karena perkenalan sudah, kita akan langsung menuju ke materi. Pada materi pertama, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami berdua untuk mendapatkan materi pertama kali ini. Jadi, pengertian argumentasi menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Aceh Masani. Menurut Aceh Masani, pengertian argumentasi adalah suatu karangan yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain dengan menghadirkan bukti dan argumen, di mana penyajiannya dilakukan secara logis dan faktual dengan tujuan membaca akan tertarik dengan yang dikemukakan penulis. Yang kedua, menurut Adeng Haidar Al-Wasilah. Menurut Adeng Haidar Al-Wasilah, pengertian argumentasi adalah suatu esai yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran pernyataan. Sedangkan yang ketiga, menurut bahasa Indonesia, pengertian argumentasi adalah alasan yang dipakai untuk mendukung atau menolak suatu gagasan dan pendapat orang lain dengan disertai alasan yang rasional dan objektif. Jadi, inti dari 3 ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teks argumentasi adalah sebuah pendapat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Lanjut kepada pemateri kedua, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu ide pokok dan ide pendukung? Nah, maka dari itu saya di sini akan menjelaskan apa itu ide pokok dan apa itu ide pendukung. Ide pokok adalah gagasan yang menjelaskan sebuah paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai kalimat utama atau gagasan utama. Sedangkan ide pendukung itu sebagai informasi tambahan untuk melengkapi informasi untuk menjelaskan gagasan utama tersebut. Analisis ide pokok dan ide pendukung. Bencana banjir lumpur akibat jembolan tanggul Suku Guntung di Tangerang Selatan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Di sini bisa kita sebut sebagai kalimat ide pokok karena ide pokok berada pada kalimat utama atau pada gagasan utama. Sedangkan ide pendukung itu adalah penjelas setelah ide pokok tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua. Kita lanjut kepada pemateri ketiga. Pemateri ketiga, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Baik, materi yang saya akan bawakan adalah fakta merupakan kalimat atau suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan tidak bisa dibuat dengan menggunakan serta kejadian dapat dibuktikan dan bersifat objektif. Selanjutnya adalah opini. Opini adalah pikiran atau pendapat yang menyampaikannya berupa sudut pandang atau pendapat tertentu dan berupa penolakan atau persetujuan. Jadi kebenarannya belum bisa terjadi. Adalah analisis dari teks, fakta, dan opini. Membahas tentang kepulangan WNI di Ukraina. Menteri Luar Negeri akhirnya berhasil memulangkan WNI ke tanah air dan terlihat mereka membawa WNA yang merupakan pasangannya dan diperbolehkan untuk ikut meninggalkan
Ukraina. Harus diakui konflik Rusia Ukraina sudah berjalan beberapa hari dan membuat Kiev dan kota sekitarnya menjadi semakin mencekam. Dan itu adalah langkah pertama Retno Marsudi untuk melindungi WNI. Mereka semua mendarat di Bandara Soekarno-Hatta memakai pesawat Garuda. Kurang lebih 83 orang harus melakukan tes kesehatan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya untuk memaparkan materi kedua dan materi ketiga. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekarang kita lanjut ke pemateri keempat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk kami memaparkan materi kali ini. Baik, itu kami memaparkan teks argumentasi. Di sini kita mengambil sagu sebagai bahan makanan pokok. Sagu telah lama menjadi bahan makanan pokok di wilayah timur, yaitu khususnya Maluku dan Papua. Meskipun banyak memiliki banyak manfaat, sagu sebagian besar masih kurang dimanfaatkan dan kurang dihargai dalam makanan industri. Dalam presentasi kali ini, kami berpendapat bahwa sagu layak mendapat perhatian dan investasi lebih sebagai makanan berkelanjutan dan bergizi. Pertama, sagu sangat berkelanjutan. Pohon sagu tumbuh subur di hutan hujan tropis tanpa membutuhkan pupuk atau pestisida. Kedua, sagu sangat bergizi. Tepung sagu kaya akan karbohidrat, mineral, dan serat penting seperti kalium dan kalsium. Terlepas dari manfaat ini, sagu sebagian besar masih kurang dimanfaatkan dalam makanan global. Selain itu, pengolahan tepung sagu membutuhkan peralatan dan keterampilan khusus yang tidak banyak tersedia di banyak negara. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan organisasi internasional harus berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan tepung sagu. Dengan demikian, kita dapat membuka potensi tepung sagu dan berkontribusi pada sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan adil. Setelah itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya, dan kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Estella Supriyadi dari kelompok 2. Izin bertanya, olahan apa aja sih yang terbuat dari sagu itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridul Siddiq. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kenapa sih kelompok kalian lebih memilih sagu? Nah, kenapa? Apa sih keistimewaan sagu tersebut? Kepada yang sudah bertanya, selanjutnya berikan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah makanan yang diolah oleh sagu. Akan dijawab oleh pemateri 4. Dan pertanyaan kedua adalah kenapa kelompok lebih memilih sagu. Akan dijawab oleh pemateri 1. Baik, saya dari pemateri 4 akan menjawab pertanyaan dari tepung sagu dapat diolah menjadi bahan makanan yaitu seperti bubur, mie, roti, bahkan makanan penutup yaitu puding dan kue. Baik, saya sebagai pemateri pertama yang akan menjawab pertanyaan dari Bang Fajar. Jadi, kenapa sih kelompok kita memilih sagu? Karena sudah didapat dan bisa menggantikan bahan pangan yaitu nasi. Dan keistimewaannya itu dapat meningkatkan rasa kenyang pada mereka yang sedang menjalani program diet. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.